Baik Bapak Ibu semuanya, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan membuka terlebih dahulu pembacaan Alkitab kita di Jumat Agung ini. Yohanes 19 ayat 16 sampai dengan 37. Yohanes 19 ayat 16 sampai dengan ayat 37. Sebelum kita membaca dan merenungkannya bersama-sama, mari kita mohon pertolongan dari Tuhan, kita berdoa. Di saat ini, di saat kami menghayati makna Jumat Agungmu, tolong kami agar apa yang selalu kami hayati setiap tahunnya, atau bahkan dalam perjalanan kehidupan kami akan selalu teringat, mengenang, bahkan kami pun tergugah oleh karenamu dengan apa yang telah Engkau lakukan untuk kehidupan dan keselamatan kami sekalian. Oleh karena itu Tuhan, jika di hari ini kembali kami hendak memaknai karya-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi kami, tolong kami agar apa yang kami baca, apa yang mau kami dengar dan renungkan bersama-sama, pada akhirnya boleh menjadi sumber kekuatan kami yang sungguh, agar kami tidak menyerah begitu saja dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kami, karena kami tahu bahwa Engkau telah melakukan segala sesuatu yang terbaik. Pimpin hamba-Mu, pimpin kami sekalian, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan percaya. Amin. Yohanes 19 ayat 16 sampai dengan ayat 37. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani, Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain sebelah menyebelah. Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya, Yesus, orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, 'Aku adalah Raja orang Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang pada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya." Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang
ada tertulis dalam kitab suci, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat, mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan, dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita hari ini. Yang berbahagia adalah kita sekalian yang bukan hanya sekedar membaca, merenungkan, tetapi lebih daripada itu kita mau memperjuangkannya untuk menjadi nyata dalam keseharian kehidupan kita. Hosiana. Shalom Bapak Ibu semuanya. Mengawali renungan kita hari ini di Jumat Agung ini, ada yang ingin saya tanyakan kepada Bapak dan Ibu. Semoga ada yang mau jawab nih. Dulu peristiwa apa yang membuat Bapak atau Ibu yang pada akhirnya menyadari bahwa ternyata inilah orangnya yang memang disediakan Tuhan untuk menjadi pendamping hidupku. Ya, berarti untuk Bapak dan Ibu yang sudah menikah ya. Peristiwa apa yang membuat Bapak dan Ibu dulu
menjadi sadar bahwa oh ya ini orangnya. Ada yang mau jawab nggak? Sebelum Bapak dan Ibu ada yang mau jawab nih ya. Kalau istri saya ditanya kayak gitu, saya kira saya tahu jawabannya. Istri saya ada tuh di belakang sambil ngeliatin Theo. Saya mencoba untuk menjawab pertanyaan itu dari versi istri saya ya. Saya sih ngehnya bagaimana istri saya tahu bahwa saya ini adalah orangnya gitu. Karena waktu itu saya bukan hanya ngomong ke istri saya, tapi juga langsung datengin bapaknya. Jadi langsung datengin ke sana sambil bawa stempel gereja. Siapa tahu bapaknya nolak, jadi saya bilang, Bapak pilih nerima saya atau saya bikin surat buat Bapak dipanggil sama majelis. Nggak bercanda itu mah. Jadi mungkin ya, saya nggak tahu ya, tapi saya kira peristiwa di mana saya datang langsung untuk meminta ke Bapak di waktu itu ke Menden atau ke Surabaya ya? Ke Surabaya. Ke Surabaya itu menjadi satu peristiwa yang mungkin membuat pada akhirnya istri saya yakin untuk oh iya ini orangnya gitu. Jadi buat anak-anak muda harap selalu diingat bahwa percuma pacaran bertahun-tahun, nanti kamu akan kalah dengan orang yang berani datang langsung ke rumah calon kamu. Jadi nggak usah nunggu lama-lama, kalau misalnya udah seyakin itu ya langsung datengin bapaknya, minta bapaknya, bapak dan ibunya maksudnya. Pak, ini saya udah menjalin hubungan dengan anak bapak, boleh nggak kami menikah? Tapi juga jangan konyol ya, maksudnya udah tahu hubungannya nggak disetujui karena ada hal-hal yang diketahui oleh kita gitu, lalu kemudian datang, ya itu mah siap-siap untuk sakit. Tapi segala sesuatunya memang dipandang oke gitu, datanglah. Oke, itu dari saya. Kalau dari Bapak dan Ibu, ada yang mau jawab nggak? Kalau Sika, Pak Sika, sekarang nggak boleh manggil Sika doang, sudah Bapak ini. Ada peristiwa tertentu yang pada akhirnya membuat yakin bahwa oh ini orangnya. Oh ternyata calon saya dirangkas. Akhirnya datang ke sini. Oke, saya mengumpulkan beberapa jawaban yang mungkin jadi jawaban. Mengumpulkan beberapa kemungkinan jawaban. Di antara banyak kemungkinan ya. Mungkin ada yang jawabannya berawal dari sebenarnya awalnya saya benci Pak sama ini orang, karena ini orang emang dari waktu pertama kami kenal di Pemuda nih orang usil banget, dan yang paling diusilin adalah saya. Awalnya sih saya benci, tapi ternyata dari benci jadi cinta. Jadi kayak sinetron. Ada yang kayak gitu? Mungkin ada ya. Atau ada yang berawal dari digombalin. Tiap-tiap waktu. Kalau disuruh melupakanmu, aku harus ke kelurahan dulu nih untuk minta surat keterangan tidak mampu, digombalin. Dan itu terus menerus gitu, terus menerus. Siapa yang tidak luluh gitu ya. Ada yang mendekati ibu pada waktu itu dengan gombalan maut. Atau ada yang melihat perjuangannya. Berjuang gitu kayak apa? Yang dibilang samudra akan ku seberangi, gurun akan ku lewati. Kecuali hujan. Gurun dilewatin kecuali hujan. Karena gurun nggak ada, lautan juga jauh, tapi hujan yang depan mata gitu. Tapi kita melihat perjuangannya dan kemudian kita menjadi tergugah dan pada akhirnya cinta. Yang saya tahu sih ada sih yang berjuang sejauh, ya lumayan jauh ya, tiap pagi antar jemput, dan kemudian akhirnya menikah. Bram, kamu perjuangannya kayak gimana Bram? Ngangguk aja dia. Kalau Bram ini mungkin dari kecil mungkin udah jatuh cinta ya. Karena ini Bram ini
benar nggak bahasanya pariban kalau orang Batak? Kalau di bahasa orang Batak ya, benar ya pariban ya. Jadi sama kejadiannya dengan saya dengan istri. Saya dengan istri itu kalau bahasa Bataknya pariban, karena istri saya dari keluarga besar ibu saya. Atau ada yang punya jawaban yang lain dan bukan jawaban yang aneh-aneh? Tergugah oleh tindakan yang kemudian berujung pada cinta, kita semua pernah mengalami hal itu. Dan karena kita pernah mengalami hal itu, makanya saya mau protes kepada diri kita semua, termasuk diri saya, karena kita pernah mengalami hal itu. Jadi saya cerita itu sebenarnya saya mau protes ke Bapak dan Ibu, dan protes kepada diri saya sendiri. Protesnya adalah kalau misalnya Bapak dan Ibu punya pengalaman tergugah dan pada akhirnya menjadi jatuh cinta dan pada akhirnya menjadi pasangan hidupku, belahan hatiku, belahan jiwaku, oleh karena tindakan seseorang yang tadi, bahkan dari hal yang sepele ya, yang gombalan gitu, lalu kemudian jadi cinta, atau bahkan dari benci jadi cinta, atau karena berjuang jadi cinta, yang kemudian pada akhirnya jadi pasangan hidup kita. Bila memang kita bisa tergugah dengan tindakan seseorang seperti itu, mengapa tampaknya menjadi jauh-jauh lebih sulit ketika kita diajak untuk melihat kepada apa yang ada dalam iman kita? Pasti dapat dong ya, yang saya maksud ya. Kalau Bapak dan Ibu bisa pada akhirnya tergugah sedemikian rupa, yang mungkin awalnya benci kemudian jadi cinta, menjadi sayang, dan itu bisa dilakukan, atau bahkan mudah dilakukan, atau bahkan awalnya sulit tapi pada akhirnya bisa dilakukan. Lalu kenapa menjadi sedemikian sulit sewaktu kita melihat pada iman kita, melihat pada apa yang telah dilakukan Allah di dalam karya Kristus untuk membuat hal yang sama, untuk membuat hati kita tergugah dan pada akhirnya membuat hati kita mengasihinya lebih jauh lagi, dan itu mengubahkan kehidupan kita. Kenapa jadi jauh lebih sulit? Perasaan saya sih jadi jauh lebih sulit ketimbang untuk mulai mengasihi seseorang yang kita tahu bahwa perjuangannya luar biasa. Pagi-pagi jalan, malam-malam baru pulang, hanya karena untuk melakukan itu ke saya, untuk memastikan bahwa saya diantar, dijemput misalnya. Luar biasa nih, hujan deras tetap datang. Dan kemudian kita terpesona luar biasa. Bener nggak jauh lebih sulit untuk bicara tentang tergugah karena apa yang dilakukan oleh Kristus ketimbang kita tergugah oleh apa yang dilakukan oleh seseorang yang mungkin hari ini menjadi suami atau menjadi istri kita hari ini. Ambil contoh satu persoalan klasik lah Bapak dan Ibu, klasik banget. Dan ini bukan hanya terjadi di 1-2 gereja, hampir terjadi di semua gereja, tidak terkecuali kita. Sewaktu tiba pemilihan pelayan, pemilihan anggota komisi, lalu ya pemilihan apapun yang berkaitan dengan karya pelayanan kita bersama di tengah-tengah kehidupan keluarga jemaat, lalu apa yang terjadi? Mudah? Enggak tuh. Susah. Lumayan susah. Atau sama halnya kalau misalnya kita berpikir, Tuhan saya itu sulit banget untuk mengampuni ini orang karena saya tahu orang ini tuh begini dan itu semuanya menyakitkan kehidupan kami dan keluarga kami. Dan itu alasannya kenapa saya sulit untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Contoh klasik juga itu ya. Saya nggak mampu karena saya tahu persis apa yang dilakukan. Padahal sebenarnya nggak susah. Padahal seharusnya memang nggak sesusah itu.
Kenapa? Karena kita tinggal berkaca saja pada Jumat Agung, berkaca saja pada salib Kristus, berkaca saja pada undangan Tuhan dalam perjamuan kudusnya, misalnya seperti yang kita lakukan di Jumat Agung ini. Maksudnya berkaca apa? Berkaca itu menjadi sadar bahwa apa yang kita dumelin, kan kalau misalnya kita bilang, Tuhan saya nggak mampu untuk mengampuninya. Nyanya ini siapa nih? Misalnya orang tetangga kita misalnya, tetangga kita masih agak jauh lah. Yang repot kan kalau nyanya ini yang dekat dengan kehidupan kita ya. Bapakmu sendiri, bapakku sendiri, ibumu sendiri, ibuku sendiri, atau bahkan suamiku sendiri atau istriku sendiri. Kan itu jauh lebih repot. Kalau kita sudah sampai pada tahap yang berani berkata atau bisa berkata bahwa kayaknya saya nggak sanggup untuk mengampuni, atau bahkan kayaknya saya nggak sanggup untuk memulainya dari seperti yang dahulu. Padahal sebenarnya nggak susah secara teori. Secara teori nggak susah. Kenapa? Karena pandanglah, berkacalah pada apa yang dilakukan Tuhan melalui karyanya di kayu salib. Makanya Bapak dan Ibu kalau misalnya suka pakai kalung salib, anting salib, atau bahkan di rumahnya pasti ada tanda salib ya, atau bahkan gambar Kristus lah. Sebenarnya kan itu kesempatan di mana kita berkaca di dalam kehidupan kita. Makanya jangan menganggap enteng sewaktu seseorang membawa kalung salib atau anting salib. Karena setiap hari dia harusnya bisa berkaca. Kalau saya dijahatin sama nih orang, apakah saya harus mengasihi dia dan mengampuni dia? Kalau berkaca pada salib Kristus, jawabannya harus. Karena kalau misalnya dia jahat sama kita, berarti kan dia jahat juga sama Tuhan, gitu kan ya? Kalau dia menyakiti orang lain, dia juga menyakiti Tuhan. Tapi toh Tuhan tetap terus memberikan kesempatan untuk pada akhirnya dia bisa berubah. Dan mungkin salah satu caranya adalah melalui apa yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu. Atau yang terakhir nih, jangan-jangan perasaan kita tuh sudah makin mirip dengan hal ini. Saya mau menggambarkan kepada Bapak dan Ibu. Kamega, boleh nggak foto saya? Harus gaya apa nih? Gaya sarangnya aja ya? Ayo Kamega, buruan. Udah? Belum ah? Belum? Mana coba? Udah belum? Apa harus ganti gaya dulu? Enggak lah. Oh iya, sekarang dinyalain lampunya supaya tahu saya udah. Padahal maksud saya mau bilang bahwa perasaan kita terhadap karya yang sudah dilakukan Allah seringkali seperti orang yang difoto. Bapak dan Ibu pasti pernah difoto lalu kemudian mana udah belum gitu. Lalu kemudian Bapak dan Ibu bilang lagi, enggak belum, enggak ada rasanya gitu kan ya. Jangan-jangan perasaan kita terhadap semua karya Tuhan persis seperti itu. Tuhan sudah melakukan segala sesuatunya gitu ya. Seperti apa tadi? Misalnya lagunya Pemuda di awal tadi, kasihmu memulihkan hidupku gitu ya. Sudah dilakukan, tapi orangnya karena menganggap bahwa apa yang dilakukan Tuhan itu kayak foto gitu. Nggak ada berasanya. Tadi makanya Kak Mega nyalain lampunya ya, biar tahu. Padahal harusnya tadi saya bilang, Kak jangan dinyalain lampunya gitu. Mana nggak ada rasanya. Padahal fotonya udah jadi. Ya itu. Kenapa pada akhirnya seseorang jauh lebih sulit untuk tergugah
dengan apa yang sudah Tuhan lakukan dalam semua karyanya bagi kita, dan itu udah pasti paling maksimal, adalah karena persis seperti kita sedang difoto, berasa nggak diapa-apain Tuhan gitu. Padahal Tuhan melakukan bagiannya, dan tepat pada waktunya Dia akan memberikan kepada kita ini loh maksudnya gitu. Dan pasti tepat di saat itu kita akan bersuka cita. Sama halnya sekarang kita berduka cita karena Kristus wafat, tapi tepat pada waktunya Tuhan akan menunjukkan fotonya. Ini loh maksudnya wafat, tapi kemudian bangkit lagi, dan itu semua untukmu, untuk saya, untuk Bapak dan Ibu, untuk kita semuanya. Semoga makin hari kita makin tergugah dengan apa yang kita lakukan dalam kebaktian-kebaktian, karena melalui kebaktian-kebaktian kita diingatkan tentang karya Kristus, karya Allah di dalam Kristus yang telah dan selalu akan dilakukan bagi kita di sepanjang zaman. Tuhan menolong, Tuhan berkati, amin.